Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita, melimpahkan kasih karunia-Nya yang dapat kita nikmati dan menjadi pertolongan kita sepanjang hari ini. Mengucap syukur bersama dengan Bread of Life, kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Allah yang setia, yang menyertai, melindungi dan menuntun kehidupan kami hari demi hari. Pagi hari ini Engkau limpahkan kami kehidupan yang baru, untuk kami dapat menikmati kasih karunia-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami menjalani segala aktivitas sepanjang hari ini. Mengucap syukur, kami dapat mengawali pagi ini bersama-sama dengan Sobat Messenger, belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Tuhan berkati firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami pahami, dan menjadi satu panduan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga yang keempat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga yang keempat, demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi saksi mata. Menjadi saksi mata. Seorang produser film, dokumenter, dan sutradara, mereka mencari orang-orang yang pernah mendengar apa yang diajarkan oleh seorang tokoh yang mereka angkat, yang akan mereka filmkan dalam film dokumenter. Mereka mencari orang-orang yang sudah pernah melihat dan mendengar langsung apa yang diajarkan oleh tokoh yang akan difilmkan ini. Mereka mencari orang-orang yang punya pengalaman, kontak langsung, berkomunikasi langsung dengan tokoh yang akan mereka filmkan ini. Mereka tidak mencari orang-orang yang ketika diwawancara, yang ketika ditanya tentang tokoh tersebut, menjawab katanya, kata orang lain. Tidak. Bukan orang-orang yang seperti itu. Tapi mereka menjadi saksi mata. Sudah melihat, sudah mendengar secara langsung. Bahkan hidup bersama-sama. Punya komunikasi, punya interaksi langsung dengan seorang tokoh yang akan mereka angkat di dalam sebuah film dokumenter. Menjadi saksi mata, itulah yang penting di dalam mereka mendapatkan gambaran, sosok penting yang mereka akan gambarkan di dalam film dokumenter itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger,
Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yohanes mengingatkan kepada setiap pengikut Kristus bahwa murid-murid Kristus, murid-murid Yesus itu adalah saksi mata. Mereka sudah melihat, sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kehidupan Tuhan Yesus di dalam dunia, bahkan karya Yesus Kristus di atas kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Murid-murid Kristus, termasuk Yohanes, mereka adalah saksi mata akan karya dan kehidupan Yesus Kristus di tengah dunia. Mereka memahami bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka ayat ketiga dikatakan di sana, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kita melihat di dalam kisah para rasul bagaimana murid-murid Yesus kemudian mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil keselamatan. Mereka adalah saksi mata. Mereka melihat, mendengar kehidupan Tuhan Yesus, karyanya di tengah dunia ini bagi semua umat manusia. Mereka bukan menceritakan katanya dari orang lain. Tidak. Tapi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup mereka. Dan itulah yang mereka beritakan kepada banyak orang. Kita juga pernah membaca dalam kisah para rasul bagaimana Petrus dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia menjadi saksi mata dengan mengatakan kepada banyak orang pada saat itu bahwa Yesus dari Nazaret yang kau salibkan itu, dialah juru selamat, Mesias, di mana tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang kepadanya dikaruniakan keselamatan. Hanya Yesus dari Nazaret yang engkau salibkan itulah dia sang Mesias, juru selamat. Kenapa Petrus dapat berkata-kata seperti ini? Karena dia adalah saksi mata, melihat, mendengar, mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupannya. Dan Tuhan Yesus berikan perintah kepada kita. Pergi dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Dan surat Rasul Yohanes ini ditujukan kepada setiap kita, orang-orang percaya, murid-murid Kristus, untuk melakukan hal yang sama. Kita sudah melihat, mendengar melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Bagaimana Yesus Kristus mengajar, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan sepanjang kehidupannya di dalam dunia ini. Dan karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, yang mengubahkan kehidupan kita, yang menaruh iman percaya kepadanya. Jadi pengalaman langsung bagaimana Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang mengubahkan kita, membuat kita menjadi saksi mata tentang Yesus Kristus. Ketika murid-murid Kristus itu menjadi saksi mata dan berani memberitakan pengalaman kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus,
maka kebenaran itu terus disuarakan. Dan akan ada banyak jiwa-jiwa yang boleh terbuka hati untuk terima Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan bergereja ada diajarkan metode-metode bagaimana kita melakukan pekabaran Injil. Ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Itu adalah baik, memperlengkapi kita. Tetapi hal yang penting bagi kita sekarang adalah kita adalah saksi mata akan kehidupan Yesus Kristus. Yang kita perlukan adalah menceritakan bagaimana karya Yesus itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Bukan kata orang, bukan kata orang lain, tapi bagaimana Kristus itu berkarya dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita lihat, kita dengar, kita alami, itulah yang kita ceritakan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam sebuah persidangan, saksi adalah sangat penting. Dan saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi yang melihat, mendengar secara langsung, mengalami dan ada di tempat peristiwa itu terjadi. Dan saksi tidaklah satu. Ada beberapa saksi mata yang dihadirkan dengan sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lain. Dan apabila mereka sungguh-sungguh saksi mata yang terlibat langsung di sana dalam peristiwa yang terjadi, menceritakan pandangan mereka, pengalaman mereka, maka akan dapat disimpulkan satu kebenaran dari peristiwa yang sudah terjadi. Betapa pentingnya saksi mata dalam sebuah persidangan. Demikian juga kita, murid Kristus. Kita menjadi saksi mata yang penting, yang berguna bagi Yesus Kristus. Kita memberitakan apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Perubahan-perubahan hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang kita ceritakan. Itulah yang kita beritakan. Bagaimana pertobatan kita mengubahkan kehidupan kita, tidak lagi tunduk kepada keinginan daging, tapi terus taat tiap hari, memiliki satu perubahan karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Pengalaman bagaimana ketika kita sakit dan berseru kepada Yesus Kristus, ada pemeliharaan hari demi hari. Meski masih mengalami penderitaan, sakit penyakit, tapi tiap hari ada hidup yang dikaruniakan. Ada penghiburan dan sejahtera yang diberikan. Sebagian orang lain murid Kristus akan menceritakan ketika berseru kepada Tuhan Yesus akan sakit yang deritanya, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kesaksian itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Dan sebagai saksi mata, semua itu kemudian mengerucut kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Gembala yang baik, sumber kehidupan, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi kita, umat manusia yang lemah ini. Karena itu, marilah kita mulai saat ini punya kepercayaan diri yang kuat. Kita semua adalah saksi mata bagi Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kita. Tugas kita adalah menceritakan, memberitakan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk karya-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami melihat, kami mendengar, kami mengalami sendiri bagaimana Yesus Kristus, firman yang hidup, bekerja, berkarya dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu. Dan kami menjadi saksi mata untuk menceritakan karya Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan mereka jiwa-jiwa yang terhilang. Ampuni apabila selama ini kami terlena, nyaman dengan kehidupan kami, sehingga tidak lagi tergerak untuk menjadi saksi mata. Hari ini kami didorong untuk kembali giat bersaksi bagi nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, dalam keberadaan kami Sobat Messenger, dimanapun kami ditempatkan, di tempat kami bekerja, berusaha, studi, kami tinggal, kami berjemaat, ataupun lingkungan sekitar kami diberikan hikmat, keberanian untuk menjadi saksi mata, menceritakan, memberitakan karya Yesus dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga hari demi hari, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami serahkan ya Tuhan, untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan. Segala perjalanan kami, Engkau karuniakan keselamatan dan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, sungguh Engkau perlengkapi setiap jemaat-Mu, satu keberanian, satu hikmat untuk menjadi saksi mata, menceritakan, memberitakan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar, mereka alami secara langsung, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, untuk diceritakan kepada banyak jiwa yang terhilang. Sehingga gereja-gereja Tuhan ini terus bertumbuh, berkembang, menuai jiwa-jiwa yang baru datang kepada Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan yang memperlengkapi anak-anak Tuhan di dalam pekabaran Injil. Tuhan Yesus juga berikan segala kecukupan dalam operasional, mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang boleh melatih, memperlengkapi murid-murid Kristus di dalam memberitakan Injil keselamatan. Tuhan juga berikan hikmat pertolongan. Itu semua semakin memperlengkapi kami, membekali kami untuk kami dapat bercerita tentang Yesus dengan lebih fasih kepada banyak orang. Berkati untuk lembaga-lembaga pekabaran Injil, senantiasa Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan operasional melalui anak-anak Tuhan yang terus setia mendukung dan melayani. Kami serahkan bangsa dan karya kami Indonesia, Kau berkati pemerintah di dalam menjalankan rupa-rupa pembangunan. Ada banyak proyek yang sedang dilaksanakan. Tuhan Yesus akan cukupkan akan segala kebutuhan dana, lindungi, jagai untuk setiap tenaga kerja yang terus berjerih lelah, mengerjakan, menyelesaikan proyek-proyek pembangunan yang ada, sehingga dapat selesai tepat pada waktunya, dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, menggerakkan roda perekonomian, usaha di tengah masyarakat, dan mendatangkan kemakmuran. Kami berdoa untuk aparat keamanan, aparat hukum, semua dapat menjalankan peran fungsi mereka dengan tepat, sehingga undang-undang yang berlaku itu membawa satu keselarasan bagi usaha-usaha pemerintah di dalam membawa kemajuan kesejahteraan dan usaha-usaha peningkatan perekonomian di tengah masyarakat. Berkati ya Tuhan untuk masyarakat yang ada di dalam
keterbatasan, harus bekerja dengan sedemikian rupa kerasnya untuk mendapatkan kecukupan, Tuhan Yesus akan peliharakan mereka kekuatan, kesehatan, semangat, hikmat, sehingga hari demi hari meski dijalani terasa berat, tapi sungguh Tuhan Yesus memberikan segala kecukupan kepada mereka. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, untuk langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi saksi mata untuk memberitakan apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami bersama dengan Tuhan Yesus, betapa berkat-Nya selalu melimpah dalam kehidupan kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi mata, menceritakan apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami bersama dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kita. Sehingga banyak jiwa yang terhilang, mereka boleh datang kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.